aku Devita dan kali ini kita udah ada di segmen MD Review. Nah, sesuai namanya, kita pasti akan nge-review produk. Kira-kira produknya apa? Tonton terus ya! Ini dia produk yang akan kita review hari ini. Ini tuh JM Bare Panci Listrik 2-in-1. Kenapa 2-in-1? Karena dia bisa merebus sekaligus mengukus dalam satu waktu yang bersamaan. Nah, kira-kira apa aja sih yang akan Mamis dapetin ketika Mamis ngebeli produk ini? Yang pasti Mamis akan ngedapetin si panci listriknya. Terus dapat alat kukusnya yang bisa ditaruh di atas ini. Dan tentu saja dapat penutup kacanya. Nah, kayak gini nih. Jadi ini gambaran kalau misalnya kayak di sininya untuk ngerebus, di sininya untuk ngukus. Sama satu lagi yang paling penting, karena kalau nggak ada ini produknya nggak akan bisa dipakai, adalah kabel listrik. Nah, cuma kabelnya emang panjangnya segini doang sih. Jadi ini adalah alat-alat dan kelengkapan yang akan didapatkan ketika ngebeli si produk ini. Terus spesifikasinya apa aja? Nah, untuk spesifikasinya Mamis bisa lihat di sebelah sini ya. Langsung aja kita masuk ke proses masak-masaknya nih Mamis. Cuma di kali ini aku akan masak yang buat ngerebus aja, nggak yang kukus. Ini aku udah colokin kabelnya. Jadi di belakangnya itu adalah sambungan untuk dari kabel ke pancinya. Langsung aja kita sambungin. Nah, karena kita mau ngerebus, pasti kita butuh air. Jadi aku masukin airnya dulu. Baru deh kita hidupin powernya. Nah, di sini tuh ada dua mode power ya. Jadi bisa ke kiri untuk panas yang lebih kecil dan bisa ke kanan untuk panas yang lebih tinggi tingkatnya. Aku kayaknya langsung yang tinggi aja ya. Tuh. Kita lihat berapa lama kurang lebih airnya untuk matang. Sekarang jam 14.14, kita lihat berapa lama air ini akan matang. Cuma ini aku udah dengar suara-suara kayak zzz, gitu-gitu nih, dan udah terlihat sedikit buih-buih kematangan ya airnya. Kita lihat berapa menit kira-kira sampai dia benar-benar matang. Nah, ini udah mulai kelihatan buih-buih matangnya ya Mamis, dan sekarang itu di jam 14.16, berarti dalam 2 menit udah mulai matang, tapi emang belum matang banget. Jadi kita masih tungguin sampai berapa lama airnya matang. Nah, ini masuk ke 3 menit. Udah mulai gede nih buih-buihnya, tapi kalau yang aku lihat di sini ternyata dia itu inti panasnya tuh nggak secara merata dan keseluruhan gitu ya Mamis. Jadi ini bisa Mamis lihat sendiri di sini kayak panasnya itu di sebagian doang gitu. Tapi menurutku wah ini udah mulai gubuk-gubuk nih. Tapi menurutku cepet juga sih, 4 menit udah mulai matang airnya. Dan kayaknya 1 menit lagi kita udah bisa masukin apa yang mau kita masak deh ke dalam air. Ini airnya udah berbuih-buih dan kayaknya udah mulai matang, jadi kita bisa langsung aja masukin mie, atau aku kali ini mau masak ramyeon ya. Jadi kita langsung aja masukin ramyeonnya. Wadah tuh ya. Sambil kita masukin bumbu-bumbunya ya Mamis. Wow. Ini sebenarnya cocok banget kayak untuk acara-acara di rumah gitu, atau buat Mamis dan Dedis yang males masak ke dapur, lagi nonton film gitu ya di ruang keluarga, terus kayak pengen hotpot, terus mau masak mie sambil nonton film kayak ramyeon mogogale gitu kan kalau di Korea tuh. Terus bisa juga untuk anak-anak Mamis yang ngekos. Ini tuh kayak gampang banget gitu dipakainya. Tuh. Tapi aku lupa masukin bumbu satu lagi. Tuh, kedengaran ya suara blubuk-blubuknya. Ini aku coba bantu aduk supaya mie-nya matang merata. Ramyeon.
Kelihatan juga ya bagian yang inti panasnya itu ada di sebelah sininya gitu loh. Jadi kayak kayak aduh, kayaknya kalau pas masak tuh harus diaduk-aduk gitu supaya matangnya merata semua. Nah, nih Mamis bisa lihat sendiri ya, aku miringin dikit tuh. Cukup untuk masak satu ramyeon atau mie. Tapi kalau misalnya mau masak lagi kayaknya harus ditambahin air lagi gitu loh. Cukup besar juga kok ini wadahnya untuk masak 2 mie sekaligus. Kita coba tutup aja ya. Mau ngeliat doang sih kayak gimana kalau ditutup. Supaya lebih cepat matang juga mungkin bisa langsung ditutup sama penutup kacanya ini. Anget tapi nggak yang mungkin kalau misalnya masaknya di kompor tuh bakal yang panas terus jadi luka. Kalau ini tuh enggak sih, aman. Coba aku pegang bagian sininya ya. Oh, yang ininya nih panas nih, jadi hati-hati. Ini sepertinya udah matang, jadi aku matiin aja langsung. Kalau kita lihat waktunya itu sekitar 5 menit. Tuh, udah matang dengan sempurna. Bisa makan sambil nonton film di ruangan TV sama anak-anak, sama keluarga, sama suami. Kita langsung coba aja ya. Sekarang kita bahas nih kelebihan atau keunggulan dari GM-Ber panci listrik yang satu ini. Kalau menurutku yang pertama kali berasa itu adalah nih, pas kita masak tuh kan suka megang gitu kan, dan di sininya tuh nggak panas. Terus kayak yang tadi aku sempat infoin juga nih Mamis, di bagian body pancinya itu juga tidak panas. Jadi kayaknya aman kalau misalnya lagi masak-masak hotpot, ada acara keluarga, atau sekedar kayak pengen ngerebus makanan aja gitu waktu lagi nonton TV bareng sama anak dan keluarga. Dari tadi prosesnya itu untuk masak airnya sampai ngerebus si mie-nya sampai mateng, kayak 10 menit gak nyampe tuh udah kelar gitu. Jadi emang cepet banget prosesnya. Nah, satu lagi nih Mamis, ada kelebihan yang menurut aku ini helpful banget. Keramik bagian dalamnya ini untuk masaknya tuh ternyata tuh nggak lengket. Aku pernah rebus telur dan itu tuh nggak lengket gitu loh di bagian dalamnya sini. Sesuai dengan spesifikasinya, dia itu untuk merebus dan mengukus, jadi jangan dipakai untuk menggoreng ya Mamis-mamis di rumah. Dan yang pasti ini praktis banget, anti ribet, bisa dibawa kemanapun, mau di rumah, di luar rumah, yang penting ada colokan, jadi bisa di mana aja dimasaknya. Kalau yang tadi udah kelebihannya, keunggulannya, sekarang kita bahas nih kekurangannya. Cuma selama aku pernah menggunakan si produk ini kurang lebih 2 mau 3 bulan, kayaknya cuma panasnya doang sih. Maksudnya kayak inti panasnya itu dia tidak menyebar secara keseluruhan gitu loh Mamis. Jadi sebagian di sini doang, tapi di sininya tuh enggak. Kalau misalnya Mamis di rumah udah pernah ada yang pakai produk ini, mungkin boleh komen juga di bawah kira-kira kekurangannya apa lagi. Tapi kalau untuk aku pribadi sebagai pengguna panci listrik ini, aku hanya menemukan satu kekurangan itu sih. Bahas kelebihan udah, bahas kekurangan udah, Mamis pasti nungguin berapa sih harga si panci listrik ini. Nggak mahal Mamis, dan under 100.000. Aku tidak bohong karena ini adalah buktinya nih, aku kasih lihat. Tuh, harganya 94 ribuan, sekian. Dan menurutku dengan harga under 100 ribu, panci ini sudah sangat worth it banget untuk dipakai. Tapi memang bukan untuk penggunaan setiap saat atau 3 kali sehari masak kayak gitu ya. Jadi kayak emang kondisi-kondisi tertentu yang emang pengen masaknya di mana, misalnya di luar rumah, di teras rumah, atau di ruangan TV dan lain-lain gitu. Cuma kalau misalnya kayak Mamis ada kompor dan panci terus pengen masak yang lainnya, ini bisa ngebantu banget. Oke Mamis, itu dia tadi review produk GM-Ber panci listrik. Nah, kira-kira untuk MD review selanjutnya Mamis pengen MD ngebahas atau nge-review produk apa lagi nih? Langsung komen aja di bawah ya. Jangan lupa juga untuk like, share, komen, dan subscribe YouTube channelnya Mamis Daily supaya Mamis nggak ketinggalan video-video terbaru dari Mamis Daily. Dari aku gitu aja, sampai ketemu di video-video lainnya. Dah!